Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Di video kita kali ini, seri video untuk kelas 8 bab kedua, yaitu tentang usaha dan energi. Baik, di bab ini kita akan belajar tentang dua subpokok, yaitu usaha dan juga energi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu usaha. Kata usaha itu adalah kata yang sangat familiar dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam ilmu IPA, usaha itu dapat dikatakan adalah gaya konstan yang menyebabkan suatu benda mengalami perpindahan, atau dalam istilah mudahnya adalah banyak gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh jarak tertentu. Nah, jadi usaha kalau dalam ilmu IPA maksud saya adalah banyaknya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh jarak tertentu. Jadi kalau kita gambarkan di sini, misalnya di sini ada sebuah benda di atas lantai. Kemudian di atas lantai tersebut ada sebuah benda, kita gambarkan di sini. Nah, benda ini kemudian diberikan sebuah gaya, sebesar F. Nah, kemudian benda itu akan berpindah ke sini. Kita tarik benda tersebut dengan gaya F sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah jaraknya sejauh S. Nah, jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Sebuah benda yang kita tarik dengan gaya F akan berpindah sejauh S. Nah, sehingga rumus usaha disimbolkan dengan W sama dengan F kali S. Nah, di mana W adalah usaha, satuannya adalah joule, sedangkan F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, di contoh ini misalnya andai kata gayanya ini adalah sebesar 10 Newton, kemudian benda ini berpindah sejauh 5 meter. Maka besar usahanya adalah W sama dengan F kali S, sehingga F 10 kali S nya 5 sama dengan 50 Joule. Jadi sebuah kotak yang ditarik oleh gaya 10 Newton dan berpindah sejauh 5 meter, maka total usaha yang digunakan untuk memindah kotak ini ke posisi awal hingga ke posisi akhir adalah sebesar 50 Joule. Nah, anak-anakku semua, ada beberapa hal yang harus kita cermati tentang gaya. Nah, di sini saya kasih catatan. Nah, rumus ini berlaku kalau antara gaya dan perpindahan sejajar. Nah, jadi kalian lihat gayanya dan perpindahannya posisinya sejajar. Nah,
usaha ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, di sini ada usaha ada yang bernilai positif jika arah gaya dan perpindahan sama. Nah, sedangkan usaha dapat bernilai negatif jika arah gaya dan perpindahan berlawanan. Nah, baik, saya akan memberikan contoh tentang hal ini. Misalnya ada sebuah di sini ada sebuah benda di atas lantai ditarik oleh gaya F. Nah, benda ini ditarik oleh gaya F sebesar 10 Newton. Nah, antara benda dengan lantai ada gaya gesek yang arahnya berlawanan bernilai 2 Newton. Nah, benda ini berpindah sejauh 4 meter. Nah, sekarang kita dapat menghitung. Yang pertama adalah usaha oleh gaya F. Nah, karena gaya F dengan arah perpindahannya itu adalah sama, maka W sama dengan F kali S sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40 Newton. Nah, sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek Fs ini adalah, nah, karena arah gaya gesek dan arah perpindahan tidak sama, gaya gesek ke kiri, benda berpindah ke kanan, maka W bernilai min Fs kali S, yaitu min 2 kali 4 sama dengan min 8 Joule. Oke, maaf, ini tadi ada salah satuan. Saya hapus dulu. Ini bukan Newton, tapi yang betul adalah Joule. Nah, sehingga benda yang ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton ke kanan dan bendanya berpindah ke kanan, tapi ada gaya gesek ke kiri, maka gaya utamanya ini sendiri melakukan usaha sebesar 40 Joule, sedangkan gaya gesek melakukan usaha sebesar min 8 Joule. Sehingga kalau kita cari usaha total adalah gaya utama dikurangi gaya oleh usaha utama. Usaha total adalah usaha gaya utama dikurangi usaha gaya gesek sama dengan 40 dikurangi 8 sama dengan 32 Joule. Nah, ini adalah anak-anakku tentang usaha. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa usaha itu adalah perkalian antara gaya dan perpindahan, dan posisi gaya dan perpindahannya harus sejajar. Tidak boleh perpindahannya ke kanan, gayanya ke arah atas, maka tidak bisa. Jadi gaya usaha itu harus ada gaya dan ada perpindahan. Bagaimana seperti kita misalnya mendorong tembok sekuat tenaga. Nah, seperti kasus mendorong tembok itu, walaupun kita kasih gaya yang sedemikian besar, tapi karena tembok tidak berubah atau perpindahannya 0, sehingga kalau dikalikan hasilnya 0. Nah, hal itu dapat dikatakan saat kita sedang mendorong tembok tidak ada usaha yang kita lakukan. Jadi harus diperhatikan
konsep usaha dalam ilmu IPA dan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dalam ilmu IPA disebut usaha itu kalau ada gaya dan juga ada perpindahan. Nah, sekarang kita ke daya. Nah, kita ke daya. Oke. Daya merupakan perubahan usaha tiap waktu. Jadi atau besarnya usaha yang dilakukan setiap waktu atau setiap detik. Rumusnya daya itu P sama dengan W dibagi T, di mana P itu adalah daya, satuannya adalah watt, W usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Contoh. Nah, dari kasus yang sama, misalnya di sini ada sebuah benda di atas lantai. Nah, benda tersebut ditarik oleh sebuah gaya. Ini benda posisi awal, ini posisi akhir. Oke. Oke. Sebuah benda ditarik oleh gaya misalnya 5 Newton. Benda tersebut berpindah sejauh 10 meter. Nah, dari posisi awal sampai posisi akhir, waktu yang diperlukan misalnya adalah 20 sekon. Maka berapa besar dayanya? Nah, dapat kita tuliskan. Besar dayanya P sama dengan W dibagi T. Kita cari dulu W-nya. W sama dengan F kali S, di mana gayanya 5 Newton, S-nya 10 meter, sehingga usahanya adalah 50 joule. Nah, setelah kita ketahui usahanya, sekarang baru kita cari besar dayanya adalah W per T, 50 joule dibagi 20 detik atau 20 sekon. Hasilnya adalah 2,5 watt. Nah, jadi daya itu menyatakan banyaknya usaha yang kita keluarkan tiap satuan waktu atau besarnya usaha yang kita keluarkan tiap detik. Nah, kita lanjutkan ke bahasan kita selanjutnya. Di sini ada energi potensial. Energi potensial biasanya dilambangkan dengan EP, energi potensial. Apa energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya. Nah, dalam hal ini kedudukan atau posisi itu adalah ketinggian. Nah, semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Sedangkan semakin rendah suatu benda, maka energi potensialnya semakin sedikit. Contoh di sini misalnya ada sebuah pohon kelapa. Nah, saya gambarkan pohon kelapa. Di sini ada daunnya. Di sini ada buah kelapanya. Di sini adalah tanah. Nah,
buah kelapa ini berjarak, misalnya berjarak 10 meter dari tanah, sehingga buah kelapa ini punya ketinggian 10 meter. Berapakah energi potensialnya? Energi potensial dapat dicari dengan cara mengalihkan M kali G kali H. Nah, anak-anak harus mulai familiar dengan simbol-simbol seperti ini. Energi potensial EP adalah energi potensial. Satuannya Joule, jadi satuan energi potensial sama dengan satuan usaha. M adalah massa benda dalam kilogram. G percepatan gravitasi, biasanya dipakai 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dalam meter. Baik, dari kasus ini sekarang kita cari berapa energi potensial kelapa yang berada pada ketinggian 10 meter ini. Kita misalkan massa kelapa adalah 2 kg. Maka dapat kita kerjakan. Oke, diketahui massanya 2 kg, ketinggian kelapa 10 meter, dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial. Kita jawab, energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Massanya 2, gravitasinya 10, ketinggiannya 10. Maka energi potensialnya adalah 200 Joule. Nah, jadi energi potensial bergantung pada ketinggian benda. Semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Kita lanjut ke energi kinetik. Apa energi kinetik itu? Energi kinetik atau biasa disimbolkan dengan EK, nah, adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Nah, atau dalam hal ini adalah kecepatan. Jadi kalau energi potensial itu bergantung ketinggian, semakin tinggi dia maka energi potensialnya semakin besar. Nah, kalau energi kinetik bergantung pada kecepatannya. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka energi kinetiknya semakin besar. Energi kinetik memiliki persamaan setengah kali massa kali V kuadrat. Nah, anakku, EK adalah energi kinetik, satuannya sama dengan energi potensial dan usaha, yaitu Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon. Nah, anak-anakku, sekarang contoh kasusnya adalah, misalnya di sini ada sebuah mobil, ini jalanan, ya, ini ada jalan, di sini ada mobil. Nah, mobil ini bergerak ke arah sana dengan kecepatan 10 meter per sekon, sedangkan massa mobil adalah 2 kg contohnya. Maka
kita ketahui masanya adalah 2 kg, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Ditanya energi kinetik, maka kita jawab energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, sama dengan setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Setengah kali 2 1 kali 100 sama dengan 100 Joule. Nah, jadi sebuah benda yang bermassa 2 kg atau mobil 2 kg yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka memiliki energi kinetik sebesar 100 Joule. Kita lanjutkan ke bahasan kita selanjutnya, yaitu tentang energi mekanik atau EM. Apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik suatu benda. Jadi hanya hasil penjumlahan. Nah, sekarang saya punya suatu contoh kasus. Misalnya di sini ada sebuah tembok. Nah, kemudian di atas tembok ini ada sebuah bola. Nah, kemudian bola ini dijatuhkan sampai ke tanah. Oke, ini tanahnya. Misalnya bola ini punya massa, kita ambil contoh, massa bola adalah 2 kg. Ketinggian bola ini awalnya adalah 10 meter. Nah, sekarang kita bagi 3 titik. Titik A adalah saat bola berada pada ketinggian 10 meter. Kemudian ada titik B di sini adalah saat bola berada pada ketinggian, misalnya saya tulis di sini 6 meter dari tanah, dan titik C adalah bola saat berada di tanah atau tidak memiliki ketinggian atau ketinggiannya 0 meter. Sekarang kita cari berapa energi mekanik di titik A, di titik B, dan di titik C. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Di titik A, nah, di titik A, benda sedang berada di atas, maka ketinggiannya adalah 10 meter. Pada titik A ini, apakah benda sedang bergerak atau sudah bergerak atau belum bergerak? Pada titik A, benda belum bergerak, maka kecepatan benda di titik A, nah ini HA, VA, adalah 0 meter per sekon. Sekarang kita cari energi potensial di titik A adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. 2 kali gravitasi 10 kali ketinggiannya 10 juga, sama dengan 200 Joule. Energi kinetik di titik A adalah setengah mv kuadrat. Setengah, massanya 2, kecepatan di titik A karena benda belum bergerak, maka kecepatannya 0 kuadrat. Setengah kali 2, 1, 0 kuadrat, 0 kali 1, 0. Maka energi mekanik di titik A adalah energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A.
sama dengan 200 ditambah 0 sama dengan 200 Joule. Sekarang kita lanjut ke titik B. Nah, di titik B ini ketinggian benda adalah 6 meter dari tanah, maka ketinggian di titik B adalah 6 meter. Kemudian kecepatan di titik B berapa? Nah, benda di titik B sudah dalam posisi bergerak. Berarti posisi di sini berarti si benda memiliki kecepatan. Berapa kecepatannya? Nah, sekarang kita hitung. Nah, anak-anakku masih ingat tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu merupakan contoh dari gerak GLBB. Nah, di sini S-nya atau perpindahannya dari titik A ke titik B adalah 4 meter. Jadi ini 6, ini berarti 4 meter. Sekarang kita cari kecepatan di titik B. Nah, kita pakai rumus GLBB. Rumus GLBB adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. A itu percepatan, S itu adalah perpindahan. Karena, maaf ini saya ganti simbolnya biar sama. Nah, ini adalah H. Nah, sekarang kita anggap titik A ini sebagai titik awal. Kita anggap titik B ini sebagai titik akhir. Nah, maka kita dapat tuliskan persamaannya menjadi VB kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah 2, percepatannya kita ganti dengan gravitasi kali S atau kali H. Nah, sehingga VB kuadrat sama dengan VA kuadrat, berapa kecepatan di titik A tadi? 0 kuadrat ditambah 2 kali percepatan gravitasi 10. H adalah jarak dari A ke B 4 meter. Maka VB kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 10, 20 kali 4, 80. VB kuadrat sama dengan 80 meter. 80 meter per sekon. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita cari energi kinetiknya di titik B. Energi kinetik di titik B adalah setengah M kali VB kuadrat. Setengah massa bendanya 2 VB kuadrat. Nah, ini. Nah, saya kasih lingkaran. Ini VB kuadrat dapat kalian ambilkan dari hasil ini. Nah, VB kuadrat adalah 80. Jadi kita tidak perlu mengkuadratkan karena di sini sudah kuadrat sama dengan setengah kali 2, 1 kali 80, 80 Joule. Sedangkan energi potensial di titik B, massa kali gravitasi kali ketinggian di titik B. Massa benda adalah 2 kg, gravitasi 10, ketinggian titik B ini 6 meter, ya, sama dengan ini 6 meter kali dikali 6 sama dengan 2 kali 10 20 kali 6 120 Joule. Maka energi mekanik di titik B sama dengan energi potensialnya ditambah energi kinetik di titik B. Energi potensialnya 120 ditambah energi kinetik di titik B 80 sama dengan 200 Joule.
Nah, kita lanjutkan ketiga. Titik C. Di titik C ini benda sudah sampai ke bawah, berarti ketinggian di titik C sama dengan 0 meter. Nah, berapa kecepatan di titik C ini? Nah, kita gunakan persamaan yang sama. Kita anggap A sebagai titik awal, C sebagai titik akhir. Maka kita pakai rumus GLBB ini tadi. Nah, ini rumus GLBB, saya lingkari dulu. Nah, kita anggap A sebagai awal, C sebagai akhir, maka VC kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2GH. VC kuadrat sama dengan VA kuadrat, kecepatan di titik A 0 kuadrat plus 2 kali 10, hanya berarti dari A sampai ke C berapa? 10. Maka VC kuadrat sama dengan 2 kali 10 200 Joule, 200 meter per sekon. Sehingga sekarang kita cari energi potensial di titik C adalah M kali G kali H, 2 kali 10 kali 0, 0 Joule. Energi kinetik di titik C setengah M V C kuadrat sama dengan setengah kali 2 VC kuadrat 200 Joule. Setengah kali 2, 1 kali 200 sama dengan 200 Joule. Sehingga energi mekanik di titik C sama dengan energi potensial di titik C ditambah energi kinetik di titik C sama dengan energi potensialnya 0 ditambah kinetiknya 200 sama dengan 200 Joule. Nah, anak-anakku, silakan diperhatikan bahwa baik di titik A maupun di titik B maupun di titik C, energi mekaniknya besarnya tetap, sehingga pada gerak benda seperti ini, benda jatuh seperti ini, energi mekaniknya tetap. Nah, karena energi mekanik itu adalah terdiri dari energi potensial dan energi kinetik, di sini terjadi perubahan energi potensial dan energi kinetik. Saat benda di atas, energi potensialnya paling besar, sedangkan energi kinetiknya kecil sekali atau tidak ada. Nah, saat benda mulai turun, energi potensialnya menurun, yang asalnya 200 menjadi 120, energi kinetiknya naik, yang asalnya 0 menjadi 80. Nah, sampai di bawah, energi potensialnya menjadi 0, energi kinetiknya menjadi besar. Jadi pada benda jatuh bebas dapat kita simpulkan, saat benda jatuh bebas energi potensialnya semakin mengecil, sedangkan energi kinetiknya semakin membesar. Atau dapat kita tarik kesimpulan bahwa saat benda pada posisi atas, semua energinya berbentuk energi potensial. Tapi begitu dia turun sampai ke bawah, yang bentuk energi potensial ini di saat di bawah diubah seluruhnya menjadi bentuk energi kinetik. Nah, tapi kalau kita jumlahkan energi potensial dan energi kinetiknya, maka besarnya akan sama-sama saja, tidak ada perubahan. Jadi itu untuk penjelasan lebih jelasnya dapat kalian pelajari nanti di buku atau di modul yang akan Pak Guru bagikan. Nah, sekarang di sub pokok bahasan terakhir, yaitu hubungan usaha dan energi. Nah, kita pakai contoh ini tadi. Ada sebuah benda yang kita pindahkan dengan gaya F.
Nah, benda kita pindahkan dengan gaya F sejauh S. Nah, tentu kita dalam menarik benda ini, kita akan juga mengeluarkan energi. Maka di sini ada energi awal, entah bentuknya energi potensial atau energi kinetik. Nah, kalau perpindahan seperti ini berarti ada energi kinetik. Di sini ada energi akhir. Atau dapat kita tuliskan di sini ada energi kinetik ke-1 dan energi kinetik ke-2. Nah, energi kinetik ini saat kita memindahkan benda, maka dapat kita tarik kesimpulan, maka usaha yang kita lakukan itu adalah setara dengan perubahan energi kinetik akhir atau energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik pertama. Atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi kalau ada simbol ini artinya perubahan. Jadi, anakku, hubungan antara usaha dan energi adalah usaha itu merupakan perubahan energi dari posisi awal ada energi sampai ke posisi akhir ada energi. Nah, saat kita memindahkan benda dengan gaya F atau kita sedang melakukan usaha, berarti ada energi yang sedang kita keluarkan. Besar energi yang kita keluarkan itu setara dengan energi akhir, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Baik anak-anakku, itu yang bisa Pak Guru sampaikan dalam video kita kali ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa membaca buku dan diktat Sainspedia dan sumber referensi lainnya. Tetap semangat belajar, budayakan membaca, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa segera masuk lagi ke sekolah. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.